Seorang penjahat kelamin ditangkap di sebuah rumah makan lesehan di Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada Minggu malam. Tersangka bernama Robiansyah, berusia 31 tahun, warga Lahat, Sumatera Selatan. Pada pemeriksaan polisi Senin siang mengungkap bahwa Robiansyah menyasar korban anak-anak SD dan jumlahnya mencapai 22 orang untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Kejahatan Robiansyah yakni mengajak korban melakukan panggilan video atau video call melalui WhatsApp untuk saling menunjukkan alat kelaminnya. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban menemukan rekaman video pelaku di ponsel putrinya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Modus pelaku yakni mencari target korbannya melalui media sosial. Setelah mendapat nomor WhatsApp, pelaku mengajak korban untuk melakukan panggilan video call. Pelaku kemudian merayu korbannya untuk membuka baju dan celana untuk menunjukkan alat kelamin, serta pelaku juga menunjukkan alat kelaminnya lewat video call tersebut. Pelaku bahkan membuat grup WhatsApp dan memasukkan nomor korban di grup tersebut agar pelaku bisa mudah melakukan video call untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah lama melakukan aksi bejat ini yaitu dari bulan Juni tahun 2022 lalu. Bahkan yang ia ajak untuk melakukan video call bugil tersebut bukan hanya ada di Kabupaten Lampung Tengah, melainkan ada korban di provinsi lain dengan korban mencapai 36 anak. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah mengawal kasus ini dan mendampingi para korban dalam pemulihan traumanya. LPA Lampung Tengah juga akan melakukan pengecekan psikologi terhadap para korban untuk menghilangkan rasa trauma yang dialami. Ponsel pelaku dan korban kini disita polisi sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pornografi, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Berawal dari laporan orang tua, salah satu korban, orang tuanya melapor ke sini telah terjadi pornografi ataupun undang-undang ITE, karena orang tuanya merasa ada yang janggal di dalam handphone anaknya, terjadi video call dan gambar-gambar porno yang ada di handphone anaknya, sehingga melaporkan ke Polres karena yang membuat video call maupun foto-foto porno itu adalah seseorang yang tidak dikenal, bukan anak sekolah. Setelah mereka melakukan komunikasi, dilakukan video call, kemudian dia mengeluarkan alat kelaminnya. Dan apakah korban itu juga disuruh bugil atau seperti apa? Untuk korbannya sendiri? Ya, sekarang anak semua umur 12 tahun. 12 tahun. Kelas 6 SD. Totalnya? Semua yang ada di dalam grup itu ada 22 orang. Ada 22 orang. Kami juga membuka posko pengaduan terhadap korban-korban lain yang dimungkinkan berada di luar wilayah Lampung Tengah ataupun sekolah lain selain sekolah yang ada sekarang, sekolah yang anak-anak menjadi korban. Nah, dari pengakuan tersangka sendiri, apakah dia juga melakukan aksinya ini di Lampung atau ada di luar Lampung? Ya, dalam pengakuannya dia ada juga yang di luar Lampung, maka kami membuka posko pengaduan kalau memang ada korban-korban lain. Nah, untuk pelaku ini sendiri kita jerat pasal dan ancaman? Pasal Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, ancaman pornografinya 12 tahun. Ya, pertama langkah kita waktu itu adalah menerima laporan dari guru ya, dari SD 2 Negeri Bandar Agung terkait dengan adanya tindak pidana pelecehan. Nah, kemudian setelah itu kita tindak lanjuti dengan Dinas PPPA untuk melakukan beberapa rangkaian asesmen kepada anak. Nah, dari beberapa asesmen yang kita lakukan memang benar adanya tindak pidana eksploitasi seksual oleh seseorang yang ada di media sosial. Modus pelaku itu dia kan kenal dengan korban itu di media sosial. Kemudian pelaku itu ngajak kepada korban untuk minta temennya itu untuk bergabung di grup. Nah, kemudian korban ini memberikan tontonan film porno, kemudian menunjukkan alat kelaminnya, kemudian minta kepada korban untuk juga video call seks, VCS. Nah, kemudian ada beberapa hal yang memang tidak patut dilakukan oleh
tersangka kepada anak-anak. Nah, semua korban ini kita upayakan, sudah kita ambil langkah-langkah preventif dan kita asesmen, kita bawa ke psikolog untuk memulihkan trauma korban.